kami sudah melihat ya jawaban dari pihak orang yang sedang bermasalah dengan klien kami melalui kuasa hukumnya. Di pemberitaan saya mendengar ya bahwa pihak mereka menyangkal atas segala yang disampaikan oleh klien kami. Ya, yang disampaikan oleh klien kami bahwa itu tidak benar kalau ada peristiwa itu. Nah, seharusnya sebagai kuasa hukum dari pihak Bapak itu juga harus mencermati, melihat ya bahwa kami ini semua ya orang hukum. Tentunya kita tidak mungkin mengangkat satu peristiwa kalau tidak ada minimal 2 alat bukti. Ya. Jadi sangat saya sayangkan ya kalau sampai mereka melakukan upaya hukum dengan melaporkan klien kami undang-undang ITE. Sangat disayangkan. Artinya mereka mau mencoba ya untuk membungkam klien kami yang menyatakan satu kebenaran. Ingat, ini ada kaitannya dengan agama Islam, kebetulan agama kami. Ya. Jadi kalau mereka mau mainkan pakai jalur hukum, kita dengan sangat senang hati akan membawa semua alat bukti dan saksi yang kita punya di kepolisian tempat mereka melapor. Ya, jadi ingat, jangan ngancem-ngancem klien kita dengan mau melaporkan pasal undang-undang ITE. Ya, jangan coba-coba mau membungkam klien kami untuk berbicara satu kebenaran. Tentunya kami hadir di sini mendampingi ibu ini juga bukan mau memfitnah seseorang, bukan mau membunuh karakter seseorang, tapi kita mempunyai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, itu satu. Kedua, saya juga mendengar dari pihak sebelah melalui kuasa hukumnya menyatakan terkait dengan masa lalu ibu ini. Apa salahnya dengan masa lalu ibu ini? Kalau ibu ini punya masa lalu yang mohon maaf kurang baik, nah itulah keinginan dari klien kita untuk memperbaiki diri ya secara agama, maka dia memilih bapak tersebut yang dianggap adalah sosok yang bisa membimbingnya menjadi lebih baik secara agama, menjadi lebih baik secara akhlak. Begitu ya Bu ya. Ibu kan istilahnya mau menerima ajakan dia untuk ta'aruf ya. Iya, ta'aruf. Apa yang membuat ibu sehingga mengiyakan tuh apa tadinya? Iya, dia menjadikan saya tentang agama gitu. Dia akan menjadikan saya istri yang baik, istri yang soleha gitu. Saya sampai bilang saya pengen ngaji deh gitu. Dan dia menjanjikan itu, oke nanti kita belajar ya gini. Tapi ternyata Nah selama pernikahan ada nggak dia ngajarin ngaji? Nggak ada. Bahkan saya bilang diajarin dong gitu kan. Tapi dia ini nggak ada gitu, malah ini saksinya ya saat kita beribadah pun saya yang ayo udah waktunya nih. Jadi apa yang diajarin sama dia? Diajarinnya ya tentang itu anal. Ya, itu satu. Kedua, berkaitan dengan pihak sebelah membongkar ya, menyatakan bahwa ibu ini punya banyak hutang. Lah pertanyaan saya, orang namanya menikahi seseorang itu tentunya dengan suatu kelebihan dan kekurangannya. Kan begitu. Ibu ini juga punya anak ya Bu ya? Anak berapa? 3. Anak 3. Tentunya juga sudah tahu bahwa kehidupan ya, kehidupan seorang wanita berserta 3 anaknya tentu butuh biaya. Ya, kalaupun masa lalunya mungkin karena dia hidup memang perlu menjalani kehidupan, ada hutang, ada piutang. Ya, kan sudah jadi suaminya. Ya, kenapa tidak dibantu, disupport atau diselesaikan atau dicarikan solusinya? Jangan sekarang ngomong teriak-teriak ibu ini banyak hutang. Lah kan pasti, nah Bu, ibu dari pertama sudah menyampaikan. Sudah, dan itu hutangnya sekolah loh Pak. Oh, hutang anak sekolah. Jadi dari awal itu dia sudah bilang, kita kan sudah bilang
gimana gitu kan, maksudnya saya nggak bohong kalau saya punya anak, mau tidak terima gitu. Sampai saya kan berpikir masa mau sih gitu kan, tapi ternyata dia bilang tidak, Abi mau bimbing kamu begini gitu. Terus saya bilang saya punya utang sekolah anak-anak yang harus saya selesaikan. Perlu disebut berapa? Nominalnya. Kisaran dia boleh kalau Cuma 15 juta. Dengan seorang beliau masa tidak sanggup gitu kan. Dari akhirnya saya minta 9 pada saat itu. Sampai akhirnya September. Sampai akhirnya pernikahan. Sekarang makanya banyak yang bilang di media saya mengejar harta. Sampai saya itu harus mengontrakkan rumah saya untuk biaya hidup anak-anak saya. Gitu. Jadi kalau dibilang saya mengejar harta apa yang dia punya gitu loh. Bahkan 15 juta aja, dari 15 juta sampai 9 juta aja tidak mau bayar. Satu peser pun. Nggak ada satu peser pun. Dan itulah makanya nanti banyak gitu kan ya Pak ya. Jadi saya peringatkan nih, saya peringatkan sama kuasa hukumnya, ya, saya peringatkan dan sama orang tersebut, jangan mengeluarkan sesuatu yang nanti akan jadi bumerang buat dirinya gitu loh ya. Jangan menceritakan klien kita nih begini begitu, ya. Sementara faktanya tidak seperti itu. Sementara faktanya justru Anda yang tidak mampu ya. Tidak mampu menjadi seorang kepala keluarga, ya tentunya menghidupi keluarganya gitu. Nah, kok sekarang masalah-masalah ekonomi, masalah-masa lalunya ibu ini, katakanlah seburuk-buruknya ibu ini di masa lalu, makanya dia ingin memperbaiki diri dengan itikat baiknya, menerima ajakan, istilahnya lamaran dari orang tersebut. Tapi sekarang apa yang dia dapat? Ya, janji ngajarin ngaji Bu ya? Ya. Pernah nggak selama masa pernikahan? Tidak ada. Udah tahu masalah hutang dari awal sebelum menikah? Ada nggak yang dibayarin hutangnya? Nggak ada Pak, Nah, janji-janji. jadi tolong ya Pak pengacara,